wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kita doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Abdul Bu. Ya udah, Abdul pimpin doa ya. Oke Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang baik. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, mungkin Ibu absen dulu ya. Davina, Hadir. Najwa, Hadir Bu. Nisrina, Hadir Bu. Zahra, Hadir Ibu. Konita, Hadir. Nafa, Hadir Ibu. Rafli, Hadir. Fadli. Hadir Bu. Kemana ini? Rizky. Gak masuk Bu. Oh, nggak masuk. Abdur, Hadir Bu. Nabila. Hadirah. Oke. Langsung aja ya anak-anak. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan jelasin fikih tentang kewanitaan. Ibu mau jelasin tentang haid, istihadah, dan nifas. Ini khususnya wanita ya, khusus wanita harus diperhatikan. Sebenarnya laki-laki juga. Laki-laki harus keluar kelas Bu. Enggak gitu. Oh, gitu. Laki-laki harus memperhatikan juga, karena kalau semisal nanti kalau punya istri, istrinya nggak tahu, yang dosa kan suaminya. Oh iya. Jadi yang pertama darah haid. Ada yang udah tahu belum darah haid? Di sini udah haid semua ya? Yang Sudah hadir Bu. Jadi darah haid itu darah alami yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau bukan karena sakit. Jadi kalau darah haid itu benar-benar darah kotor, bukan yang karena sakit terus keluar, terus bukan juga karena melahirkan. Nah, darah haid itu minimal paling sebentar itu 24 jam. Jadi kalau semisal dari jam 12 siang sampai 12 malam itu darahnya tapi harus keluar terus ya, kayak tanpa berhenti. Kayak dari jam 12 siang sampai 12 malam itu keluar terus, itu dinamakan darah haid. Kalau semisal jam 12 siang keluar terus sampai jam 3, ternyata jam 3 nih kamu lihat kayak kok udah nggak keluar, sampai maghrib kok udah nggak keluar. Nah, terus abis itu sampai isya juga nggak keluar. Nah, abis isya menuju jam 12 itu keluar, itu tetap kalian bukan darah haid ya, itu tetap diwajibkan sholat. Nah, umumnya haid, maksudnya biasanya haid itu 6 hari sampai 7 hari. Kalau semisal lebih dari itu, umumnya kan 6 sampai 7 hari, maksimal tuh 15 hari. Jadi kalau semisal nih kalian kayak udah 6 hari terus berhenti, terus 6, 7, 8, 9 udah nggak keluar darah haidnya, terus 10, 11 keluar lagi, itu masih darah haid ya. Itu bukan istihadah tapi itu darah haid. Kecuali kan darah haid itu maksimal 15 hari. Setelah dihitung-hitung kayak tadi, dari 1 sampai 6 hari itu keluar, terus 3 hari nggak keluar, selanjutnya keluar lagi, sampai melewati 15 hari itu udah bukan darah haid ya. Pokoknya haid itu maksimal 15 hari, minimal 24 jam, umumnya 7 hari. Nah, larangan saat haid itu ada sholat, puasa, tawaf, terus menyentuh dan membaca Al-Quran,
Terus habis itu masuk masjid dan bersetubuh. Sebenarnya masuk masjid tuh kan biasanya kalau misal kayak di pondok tuh kan kalau ada kajian ya kayak ngaji gitu kan biasanya di masjid. Terus yang haid tuh gimana, masa nggak boleh masuk? Sebenarnya sepelajaran saya tuh yang maksudnya dilarang masuk masjid itu karena ditakutkan kita tuh saat masuk masjid, sebenarnya masuk mah boleh, kayak masuk biasa boleh, tapi kalau misal kayak duduk itu dikhawatirkan takutnya nembus gitu kan ya, kan kita nggak tahu. Jadi di dalam ini materi itu dilarang masuk masjid karena itu. Selanjutnya ada darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari lahir wanita setelah rahim kosong seluruhnya dari kandungan atau setelah proses melahirkan, bayi lahir sempurna, keguguran atau prematur. Jadi nifas itu kan kalau darah haid itu kan darah kotor ya. Nah kalau darah nifas itu darah setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, tapi entah melahirkannya mau sempurna, terus mau keguguran ataupun prematur kan pasti keluar darah ya. Itu tetap disebut darah nifas. Nah, minimal keluar darah nifas itu setetes kayak melahirkan terus setetes gitu. Itu minimal banget keluar darah nifas. Terus umumnya biasanya 40 hari. Umum biasanya keluar darah itu darah nifas itu 40 hari, maksimal 60 hari. Nah, semisal udah keluarnya cuma 20 hari, nah itu diwajibkan untuk sesuci karena setelah itu udah nggak bakal keluar lagi. Nah, semisal juga kalau keluarnya lebih dari 60 hari, itu udah bukan darah nifas lagi, itu darah penyakit. Ini selanjutnya ada ketentuan hukum masa nifas. Ketentuan hukum masa nifas itu sama seperti haid tadi, kayak nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf. Terus selanjutnya ada siklus berhenti cepat, kayak yang tadi udah dijelasin. Semisal keluar darah nifasnya itu cuma 20 hari, itu diwajibkan benar-benar langsung sesuci, langsung sesuci dan melaksanakan ibadah seperti biasa, sholat fardu, puasa dan lain-lain. Nah kan kalau puasa itu, kalau haid pas saat puasa itu kan ganti puasa ya. Sama ini juga, ini ada kewajiban qada saat nifas. Kalau semisal kalian melahirkan pada waktu puasa, terus saat nifas, itu kan otomatis nggak puasa dong ya. Ini wajib diganti kalau nifas. Nah selanjutnya ada istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita karena faktor penyakit atau pecahnya urat di bawah rahim. Cairan ini mengalir di luar rentang masa haid dan nifas normal. Jadi kan tadi haid kalau lebih dari 15 hari itu udah disebut darah ini istihadah. Sama pun seperti nifas kan maksimal 60 hari. Kalau lewat dari 60 hari itu juga dinamakan istihadah. Terus kan kalau haid kan batas haid ke 1, ke selanjutnya kan 15 hari. Ceritanya kita udah haid nih, selesai haid yang pertama udah selesai. Nah terus habis itu kita haid lagi belum 15 hari, kayak masih 11 hari. Nah dari 11, 12, 13, 14, 15 itu termasuk darah istihadah. Nah setelah kan nih mana ya, ada spidol gak sih? Ini di depan, bacain aja. Ini kan semisal kita haid pertama dan haid kedua. Nah, haid pertama itu kan udah semisal udah selesai.
Nah terus mau dia haid lagi sebelum 15 hari. Jadi dia haid lagi tuh pas sesuci ke 11 hari. Kan masih ada 12, 13, 14, 15 ya. Nah di tanggal 11, 12, 13, 14 itu termasuk darah istihadah. Jadi nggak cuman haid itu nggak cuman kayak kalau kita kelebihan dari 15 hari itu istihadah, tapi kalau semisal kita kekurangan 15 hari itu juga termasuk istihadah. Gitu. Sama juga kayak nifas tadi kayak gitu. Nih ini intinya, jadi haid itu, mengalami haid itu kan alami ya, fisik sehat. Dia maksimal tuh 15 hari, 15 malam. Terus jika sesuci haid itu harus harus sholat gitu-gitu. Oh iya, terus kalau semisal istihadah tadi kan belum dijelasin ya, maaf lupa. Kalau istihadah tuh kayak nih, kita kan selesai haid pertama, seharusnya kan selang 15 hari sesuci baru dinamakan haid lagi ya. Nah semisal kita haid lagi tuh di tanggal 11, 12, 13, 14, 15, ini kan termasuk darah istihadah ya. Ini diwajibkan sholat ya. Jadi istihadah itu kan kalau nifas dan haid biasa kan itu nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh puasa kan. Nah kalau semisal istihadah tuh malah harus puasa. Kalau puasa tuh kayaknya puasa tapi tetap diganti. Jadi kalau istihadah tuh dia kayak nih dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dia tuh harus menjalani sholat, harus tetap menjalani sholat, tapi dengan catatan dia tuh harus bersih dulu, harus bersih, nggak boleh keluar darah haid. Jadi waktu itu saya juga pernah istihadah ya, itu keadaannya kayak 3 hari, mana itu tuh haidnya keluarnya pas hari pertama tuh keluarnya dikit. Nah itu tuh sebelum sholat kita harus bersih-bersih dulu. Terus biasanya tuh saya diajarin ini sih, kayak kan kapas ya, kapas terus kayak digulung gitu. Nah itu dimasukin ke kemaluan buat menghambat darah haid. Nah semisal kita kalau nggak kayak gitu ya, terus semisal kita kan lagi istihadah nih, terus kita sholat, terus tiba-tiba kayak ngerasa keluar, nah itu udah batal sholatnya. Jadi kalau semisal kita kan kalau istihadah harus sholat ya, tapi kalau semisal malah darah haidnya tuh keluarnya yang banyak banget gitu, itu gak apa-apa nggak sholat, tapi harus diganti. Sama juga sama puasa juga, kita istihadah harus diganti juga puasanya. Dari 3 tadi yang udah dijelasin, haid, nifas, dan istihadah, itu kita udah selesai mengalami itu, kayak udah selesai haid, udah selesai nifas, udah selesai istihadah, itu semuanya wajib mandi wajib ya. Nih, ini ringkasannya, haid tuh minimal 24 jam, terus haid umumnya 7 hari, haid maksimalnya 15 hari, terus nifas umumnya 40 hari, terus haid nifas maksimal 60 hari. Nah selanjutnya caranya bersuci itu kita niat, terus harus bersih, berwudu, terus ratakan air, setelah itu selesai. Nah habis itu ada niatnya, mungkin niatnya kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Baik Bu. Nah sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya Bu. Boleh, mau nanya? Ketika kita sedang haid ya Bu, terus ada pengajian atau kayak kita ada acara di masjid, apakah itu boleh kita ke masjid atau kita hanya di luarnya saja? Kayak maksudnya masjid kan pasti punya teras ya Bu. Kita di terasnya gitu, di luar situ, nggak masuk ke dalamnya karena itu buat tempat sholat. Oh iya. Itu bagaimana Bu?
Nah, jadi pertanyaan itu, gimana kalau misal kita lagi haid terus ada pengajian ya, kita ikut nggak? Mungkin itu dilihat lagi kamu haidnya tuh lagi deres-deresnya atau enggak. Yang pertama, mungkin kalau kan kita nggak tahu ya di situ tuh keadaan teras tuh apakah cowok-cowok semua kah, terus cewek tuh harus di dalam, kan kita nggak tahu. Kita juga harus lihat kondisi. Kalau semisal kamu lagi haid dalam keadaan yang terus banget itu kan pengajian lama ya, terus apalagi kalau pengajian akbar gitu kan kita susah tuh keluar. Mungkin itu saran ibu, bisa kamu di pinggir aja yang deket pintu atau di teras kalau semisal terasnya nggak ada barengan cewek-cewek gitu. Soalnya yang tadi dijelasin tuh emang dilarang untuk masuk masjid. Yang dimaksud dilarang masuk masjid tuh takutnya itu dikhawatirkan yang buat sholat itu kita duduk di situ malah kita nembus. Jadi kita mungkin ngelihat kondisi kita, kalau semisal kita udah nggak keluar darah haid, terus kita mau ikut pengajian ya mau di dalam boleh, mau di karpetnya juga boleh kan, karena udah nggak keluar gitu, udah tinggal flek-fleknya gitu, kayak gitu boleh. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin ibu tutup ya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mungkin nanti kita membahas tentang caranya bersuci. Baik, cukup sekian pembahasan hari ini tentang fikih kewanitaan ya. Mungkin selanjutnya nanti kita menjelaskan tentang bagaimana cara sesuci pada saat haid, istihadah dan nifas ya anak-anak. Iya Bu. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Nanti kalau semisal ada yang masih belum paham karena waktunya sudah selesai, bisa ditanyakan di minggu selanjutnya ya. Iya Bu. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Abdur lagi. Oke, sebelum kita pulang, supaya selamat sampai rumah, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.